Shaddad bin Ad, penguasa dunia pertama yang menikahi 1000 perempuan dan mempunyai 4000 anak. Shaddad bin Ad adalah seorang tokoh yang terkenal dalam kisah-kisah Islam dan sejarah kaum Ad, salah satu bangsa purba yang disebutkan dalam Al-Quran. Kaum Ad adalah salah satu umat yang dianugerahi kekuatan fisik, kekayaan, dan kemampuan membangun kota-kota besar. Namun mereka menjadi sombong dan menyimpang dari jalan Allah. Siapakah Shaddad bin Ad? Yadad bin Ad bin Aus bin Arum bin Sam bin Nuh adalah salah satu tokoh yang pernah menguasai dunia selain Sulaiman bin Daud alaihissalam, Iskandar Zulkarnain, dan Namrud bin Kan'an. Shaddad menikahi 1000 perempuan dan memiliki 4000 anak. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas, sejarawan Mesir, dalam bukunya berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-Tokoh Sepanjang Zaman, mengutip dari Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Shaddad bin Ad hidup selama 1000 tahun. Dan riwayat lain menyebut Shaddad diberikan umur panjang, yakni 2000 tahun. Ia merupakan penguasa dunia pertama setelah Nabi Nuh alaihissalam. Sedangkan Al-Kisai berkisah, ketika Ad mau meninggal, dia mengangkat 3 anaknya untuk menjadi penggantinya, yaitu Shaddad, Syadid, dan Arum. Shaddad adalah anak Ad yang terbesar. Dia dituruti oleh banyak pelayan karena sesuatu yang dia miliki setelah kepergian ayahnya. Tatkala keagungannya kian bertambah, dia memerangi raja-raja yang ada di muka bumi. Mereka menguasai tanah dan tempat tinggal mereka. Kerajaan dunia dari timur hingga barat dalam genggaman kekuasaannya. Wahab bin Munabbih mengatakan, belum pernah ada yang bisa menguasai dunia seluruhnya, kecuali 4 orang, 2 mukmin, dan 2 lagi kafir. Yang mukmin adalah Sulaiman bin Daud alaihissalam dan Iskandar Zulkarnain. Sementara yang kafir adalah Shaddad bin Ad dan Namrud bin Kan'an. Menurut pendapat lain, yang satunya lagi adalah Nebukadnezar. Membangun surga di dunia. Al-Kisai mengatakan bahwa Shaddad bin Ad dahulunya adalah orang yang sangat tertarik membaca kitab-kitab terdahulu yang telah diturunkan kepada para nabi. Setiap kali dia mendengar tentang sifat-sifat surga, dirinya merasa senang. Dalam hatinya terbersit untuk mendapatkan surga semacam itu di dunia. Lalu Shaddad bin Ad memerintahkan menterinya. Dia memiliki 1000 menteri untuk mengumpulkan orang-orang pintar dan para arsitek untuknya dan menyuruh mereka untuk mencarikan tanah yang luas, udaranya baik, dan banyak sungai dan pepohonannya untuk membangun surga yang besar untuknya. Dan sang menteri beserta pasukannya berangkat. Mereka berangkat menyusuri pelosok bumi. Dan mereka sampai ke daerah Aden yang ada di pinggiran Yaman. Di sana mereka menemukan tanah yang cocok dengan kriteria yang diinginkan Shaddad bin Ad. Lalu mereka kembali kepada Shaddad bin Ad melaporkan tentang tanah tersebut. Setelah mendapatkan laporan tentang tanah tersebut, Shaddad bin Ad mengutus tukang bangunan dan para arsitek ke sana. Mereka berkumpul di tanah itu. Lalu mereka membatasinya menjadi pola 4 sisi. Lingkaran tanah itu berukuran 4 farsak. Setiap sisinya berukuran 10 farsak. Ketika para pekerja itu telah menggali fondasi kota tersebut, di sana mereka telah mendirikan pagar dari batu pualam. Shaddad bin Ad berkata kepada para menterinya, "Tidakkah kalian tahu bahwa aku telah menguasai dunia seluruhnya?" Dan para menteri menjawab, "Tahu, Paduka." Dan Shaddad memerintahkan, "Aku ingin kalian membuat semua bangunan ini dengan emas, perak, permata, mutiara, yakut, minyak kasturi, kafur, zafaron, dan perhiasan-perhiasan indah lainnya." Mereka pergi ke seantero dunia dan membawa semua yang telah dititahkan. Orang-orang mengerjakan semua itu dengan tabah. Semua pelosok mereka susuri untuk mendapatkan apa yang diinginkan oleh sang raja. Setelah semuanya terkumpul, mulailah para pekerja membuat sebuah gedung yang begitu megah dan indah. Gedung itu mereka percantik dengan pepohonan yang terbuat dari mutiara, yakut, permata, dan sungai yang mengalir. Di sekitar gedung ditebarkan minyak kasturi, ambar minyak wangi dari ikan, dan kafur. Semua itu mereka bangun dengan kreasi yang menakjubkan dan sempurna. Al-Kisai mengatakan, pembangunan kota itu memakan waktu 300 tahun. Setelah mereka selesai, Raja Shaddad beserta seluruh wanitanya, pelayannya, menteri, pembantu beserta wanita-wanitanya, dan para punggawanya berangkat ke sana. Ketika mereka sampai ke pintu kota itu, dan Raja ingin masuk ke sana terlebih dahulu,
Tiba-tiba ada seorang malaikat yang diutus oleh Allah kepada Shaddad. Malaikat itu berkata, "Hai Shaddad, jika engkau mengakui keesaan Allah, maka aku mempersilahkanmu untuk masuk. Akan tetapi, jika engkau tidak mau mengakuinya, maka pada saat ini juga aku akan merenggut ruhmu." Mendengar ujaran malaikat itu, Shaddad menolak. Ia kafir dan mendurhakainya. Oleh karenanya, malaikat itu berteriak kepada mereka dengan sekali teriakan, sehingga mereka semuanya mati. Tidak ada seorang pun dari mereka yang masuk ke kota itu. Wahab bin Munabbih mengatakan, di muka bumi tidak pernah ada sebuah kota yang seperti kota itu. Allah berfirman, "Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain." Quran Surat Al-Fajr 6-8. Pelajaran dari kisah Shaddad bin Adbwa. 1. Kesombongan adalah awal kehancuran. Shaddad bin Ad menunjukkan bahwa ambisi yang didasari kesombongan dan penolakan terhadap Tuhan hanya akan membawa malapetaka. 2. Harta dan kekuatan tidak menjamin keselamatan. Kekayaan dan kehebatan kaum Ad tidak dapat menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Peringatan Allah adalah kebenaran. Nabi Hud sudah memperingatkan kaum Ad, namun mereka memilih untuk mendustakannya. Kisah Shaddad bin Ad menjadi salah satu pelajaran penting dalam sejarah umat manusia untuk tetap rendah hati dan selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.